Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet to go over everything. They say time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Pendetanya penginjil dan pendeta. Penginjil adalah yang telah lulus di sekolah Alkitab, dan pendeta telah ditetapkan menjadi hamba Tuhan di gerejanya. Be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before. Semua, saya Joshua Stefano dari 7E sekolah SMP Geria 2, lagi mewawancari Mak yang Nathan Widya. Saya langsung bilang Oma saja ya. Iya. Apa latar belakang Oma sebenarnya sebelum menjadi pendeta? Oma jadi guru bahasa Inggris. Oma jadi guru sekolah minggu. Ya. Kenapa Oma menjadi pendeta? Oma nggak kepingin jadi pendeta. Oma kepingin dapat kerja dan dapat uang banyak. Tapi setelah berhasil, Oma lihat banyak orang yang susah, miskin, lalu tidak kenal Tuhan. Oma kasihan, sudah miskin, tidak kenal Tuhan. Kalau makan itu ya satu waktu gini ya, dibagi sama anaknya. Itu orang daerah sini miskin semua. Lalu Oma kasihan, Oma doa, ingin mereka kenal Tuhan. Ya, lalu Oma bukan sekolah Alkitab, tapi Oma waktu kuliah itu kalau ada waktu senggang, Oma ikuti sekolah Alkitab. Oma kasihan, jadi Oma dengan uang Oma ambil pendeta untuk khotbah di sini. Oma kumpuli orang-orang, ya, anak-anak mula-mula, anak-anak kecil-kecil kasihan. Oma kasih kue 2 minggu sekali, kasih kue, ayo nyanyi-nyanyi, belajar nyanyi, senang mereka. Kemudian Oma ceritai Alkitab, dan anak-anak ini kemudian bisa omong sama mamanya. Kalau mamanya utang, mereka bilang, jangan utang Bu, tidak utang Bu, itu gimana? Minta sama Tuhan Yesus. Siapa Tuhan Yesus itu? Nah, lalu ibu-ibu datang sini tanya. Akhirnya, ya Oma arahkan mereka semua. Oma tidak mau jadi pendeta, tapi diangkat oleh gereja setelah banyak pengikutnya. Dan Oma bisa mengembalakan mereka. Ya, baik, berikutnya. Sejak kapan Oma menjadi pendeta? Oh, itu sejak guru sekolah minggu lalu diangkat oleh gereja 30 tahun, 30 sampai 35 tahun yang lalu. Kamu enggak tanya, enggak ngomong dulu. Jadi surat pengangkatannya Oma enggak tahu di mana. Jadi ya kira-kira ya 30 sampai 35 tahun yang lalu. Sejak kapan Oma mengenal Tuhan Yesus? Sejak Oma kecil sudah kenal Tuhan Yesus. Terakhir sudah kenal Tuhan Yesus. Karena omanya Oma juga kenal Tuhan Yesus. Apa kesulitan Oma menjadi pendeta? Kesulitannya banyak orang dengan segala keluhan datang. Terlalu banyak sampai Oma kadang-kadang tidak ada sempat untuk makan. Kadang makan ditunggu orang, tidur pun ditunggu orang. Itu kesulitannya. Apa bedanya pendeta atau penginjil? Penginjil itu keliling dari sidang sini Mbak Firman
ke gereja ini gereja ini, tidak punya sidang. Tapi pendeta itu mengembalakan domba-domba. Cukup jelas ya, jelas. Ada orang yang sekolah Alkitab, lalu dia tidak senang mengembalakan orang. Karena sulit mengembalakan orang. Ada yang tidak punya uang, ada yang geger-geger. Ada yang ya macam-macam, ya sakit, harus pergi mengunjungi. Dan jadi itu kesulitannya. Mereka semuanya datang, sehingga kadang-kadang rumah tidak ada waktu, harus menolak-nolak mereka. Mereka tidak kenal waktu nih kalau tanya sama umat. Telepon pun berdering. Ya, dari luar kota, dari luar pulau, dari luar negeri. Sampai rumah capek rasanya. Nah, kalau kamu bisa jadi pendeta, ya rumah ada pendampingnya, tapi kamu harus cinta Tuhan, ya kenal Tuhan sungguh-sungguh. Kalau mendengarkan firman, dengarkan sungguh-sungguh. Jadi kamu bisa cerita. Pengalaman apa yang paling berkenan saat menjadi pendeta? Berkesan. Apa yang paling berkesan? Jadi pendeta. Ya. Mendoakan orang, tumpang tangan tuh, orang lumpuh kok bisa jalan. Orang yang doakan Buddha itu satu kali ketemu di bukit doa, dia bilang, ini saya yang dulu dukaimu yang didoakan. Nah, mujizat jadi orang jahat bisa diubah dan jadi orang baik. Papa jahat juga mukul istrinya, suka ya tinggalkan rumah, jadi berubah setelah kenal Tuhan Yesus. Yang paling berkesan, mendoakan orang yang kena penuh santet, kumpangi tangan bisa keluar pisaunya. Sang umang dulu tutup rumah berdiri, pernah dengar? Wah paku, wah lehernya botol, akhirnya dukunnya mati. Cuma tidak tahu kalau Oma doakan orang itu sembuh. Barang yang dikirimkan pada pasien itu, ya, kalau dukun itu ngirim sesuatu jahat pada orang, kalau orang itu punya yang mendoakan atau yang punya dukun lebih hebat, dukunnya ini kalah lalu mati karena benda-benda itu kembali pada dirinya sendiri. Itu kalau ikut setan ya lain, Tuhan tutup mulut secara Yesus. Setan tidak berani menyerang kita, tidak bisa, karena kita ditutup darah Yesus sama sekali. Ya, tapi kalau ikut Tuhan ikut sungguh-sungguh, banyak doa, banyak tahan. Kamu lihat aneh, ajaib ya Tuhan ini. Oma dulu tidak bisa sekolah, waktu kalau tidak bisa sekolah sembahyang, bisa belajar, belum selesai. Tuhan tolong. Nanti di sekolah, kalau belajar di sekolah justru keluar yang Oma pelajari. Ini dipimpin oleh Tuhan. Tuhan itu hidup. Terkesan. Bagaimana jika seorang ingin menjadi pendeta? Bagaimana? Jika seorang ingin menjadi pendeta, Oma tanya dulu, kamu mau jadi pendeta itu karena tidak ada kerjaan lain atau panggilan Tuhan? Kalau tidak payu di dunia, jangan jadi pendeta. Nanti jadi pendeta saya suka minta-minta. Oma selalu tanya, kamu sudah selesai dapat sarjana? Sudah.
Sekarang kamu kalau sudah dapat sarjana, kamu sudah kerja sambil nolongi orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Jangan langsung pengen jadi pendeta. Dengan uang kita sendiri, kita harus melayani Tuhan. Ya umat dulu yang melayani Tuhan. Lama-lama terlalu banyak pengikut. Oma masih jadi pengusaha waktu itu, nyablon, besar hasilnya, sangat besar. Waktu tahun 78 atau berapa, belum ada orang nyablon di Surabaya, sedikit sekali. Jadi hasilnya Oma sangat besar. Mau beli apa-apa dengan sekejap bisa. Tapi pengikutnya yang ikut Tuhan itu terlalu banyak orang butuhkan Oma. Lalu Oma capek sekali, Tuhan bilang tinggalkan kerjaan dunia. Ya Tuhan, nanti aku bantu orang-orang itu yang miskin, yang nggak bisa sekolah. Itu dengan apa kalau aku nggak kerja? Tuhan bilang, kalau dunia bisa bayar kamu, masa aku nggak bisa? Tinggalkan. Mau mana mau, tetap Oma kerjanya belum. Lama-lama harganya belum 1 set gini. Itu 1 rupiah 25 sen. Sedangkan pengeluaran Oma untuk 1 set ini, 1 kali nyablon, tahu kamu nyablon? Itu cuma 30 sen. Jadi untungnya Oma 400%. Pegawainya Oma banyak sekali. Jadi tidak mau Oma meninggalkan pekerjaan dunia. Tapi Tuhan turunkan dari 1 rupiah 25 sen menjadi 1 rupiah 10 sen, menjadi 1 rupiah, tapi tetap masih untung orang enggak. Modalnya hanya 30 sen. Iya. Lalu Tuhan buat 1 hari tidak ketika Oma dipanggil untuk melayani 100%, Oma tanya gini, Tuhan, aku minta tanda, boleh kita minta tanda? Boleh. Gideon, tahu kamu Gideon? Waktu dipanggil, ketika dia menggiling anggur, dipanggil sama Tuhan untuk jadi pahlawan, mimpin Israel. Dia bilang, aku cuma petani, masa aku bisa? Tuhan kasih tanda kulit domba ini aku taruh di lapangan ya Tuhan. Kalau nanti seluruh lapangan itu besok pagi penuh dengan embun, sedangkan kulit domba ini kering saja, itu Engkau menghendaki aku berangkat. Betul, besok pagi Gideon lihat kulit domba itu kering, tapi kemudian dia minta tanda lagi karena belum yakin. Ya, sekarang kulit ini penuh dengan embun, tapi sekitarnya rumput ini kering. Diberi tanda, bisa minta 2 tanda. Oma yang minta 2 tanda. Tuhan, aku nanti duit dari mana nih? Aku nggak kerja. Tuhan, aku gini ya Tuhan, aku minta ada orang yang ngasih uang perpuluhannya upah. Upah masih kerja di dunia waktu kantor. Katakan saja perpuluhannya itu 200. Ya. Aku minta perpuluhannya upah. Waktu itu nggak ada orang pernah ngasih uang atau nggak ada kolektor rumah sudah. Begitu ada seorang ngasih umat ini amplop. Untuk apa? Ini malu umat. Tidak pernah terima uang dari orang, terima ya. Untuk apa ini? Dia bilang, aku lihat semua pekerjaan ini kamu yang mengeluarkan uang. Aku juga mau join, bantu kamu. Ya, karena umat kepingin tahu apa itu perpuluhannya upah. Ya, ambil. Dan ketika umat buka, persis 500. Lalu aku lihat,
minta tanda lagi. Tuhan, kalau Oma ini Mbak Firman di penjara, ya lembaga pemasyarakatan, semua di lembaga pemasyarakatan bukan orang yang jahat-jahat itu. Kadang-kadang ada orang yang aduh kayak aneh baik, tapi masuk penjara itu karena salah bergaul, ya. Barangkali juga nggak tahu lah. Bapak SIM, kamu mesti taat. Ya, pokoknya banyak. Oma lihat gitu, masuk penjara mau bawa Firman, nggak pernah ke penjara. Lihat orang-orang banyak itu, Oma nangis. Kasihan ya orang-orang ini. Lalu kalau di penjara, makanan mereka itu gak enak-enak. Nasi sama kangkung, kadang-kadang nggak asin, nggak manis. Kangkungnya masih ada lempung ini, tahu lempung? Karena lihat lekat. Oma kasihan, lalu Oma bilang gini, aku belikan mereka roti saja. Waktu itu zaman itu masih ada roti yang namanya cuanbo, dan sekarang namanya apa roti ya? Cuanbo ya, itu harganya 30. Orang di penjara itu ada 150. Tidak saja orang di penjara, tapi apa polisi-polisi yang penjaga dan sebagainya 150. Jadi Oma butuh kira-kira 450 ya pokoknya 150 kali 3 itu ya, harganya 30 ya 4.500 dan berapa ya, 150 kali 30 itu ya. Oma minta tanda, ada orang istri ibu Profesor Om itu suaminya kerja di Universitas Indonesia Jakarta, Bu Profesor. Dia datang bawa amplop, dia bilang gini, ini Sus Erna untuk Sus Erna dari Susin itu guru sekolah minggu, guru yang terkenal di Surabaya, ngelesi. Les-lesannya banyak sekali, kimia, pasti alam ya. Dan dia punya pabrik limun. Ini deh. Terus Oma tanya, untuk apa? Oma kan minta lagi tanda. Kalau aku ke penjara ada orang kayak itu, ya baru. Terus Oma minta tanda itu ke Oma, bilang dapat dari ini Profesor Om ini. Dia kesini, ini naik sepeda loh, pancal. Zaman dulu nggak ada mobil sejarah, ya. Di sini bilang ini dari TV. Itu apa? Dia bilang, ini untuk uang belikan roti. Kalau Oma ke penjara, Mbak Firman di penjara, Linjil di penjara. Oh kok isi tepat? Oma sudah tahu, Tuhan kasih tanda 2 loh. Ya. Tapi Oma kasih double, eman. Lalu sablon itu harganya diturunkan, sampai akhirnya itu dibayar cuma 80 sen. Tapi Oma ya tetap minta tanda. Oma tetap teruskan. Wah banyak sekali itu, apa cold itu. Tapi itu zaman permulaan pakai helm. Itu kantong itu harus di sablon bronze, tahu bronze, warna bronze ya. Itu cat kuning dicampuri serbuk emas. Oma bilang gini sama kepala mandornya, itu apa, sablon ya, ada 20 pengerja Oma. Ini ya nanti ya kalau ngasih serbuk itu jangan banyak-banyak, kalau kebanyakan jadi hitam, nggak menjadi ini, nggak menjadi apa, dan jadi bronze. Dan ini serbuk harganya mahal, jadi pas-pas saja. Sudah Oma nggak lihat, biasanya semuanya oke. Tahunnya 1 hari komisinya Oma, teman kerja yang cari order itu adiknya Oma ya, bilang gini sama Oma, bagaimana ini so? Kok gini? Dia agak marah, berkas
plastik itu dilempar ke meja. Kaget Oma, biasanya dia sopan menghormati Oma kok keras gini, kesel hatinya. Ini kalau ini dikembalikan harganya plastik apa ini setahun kita tidak dapat untung sama sekali. Terkejut Oma. Lalu Oma bilang gini, ya yang saya yang yang salah. Jadi musuh saja yang bayar ini semua. Dia bilang apa? Jangan kalau manusia itu salah ya dibayar orang tua. Kasihan dia tidak salah, Oma yang salah. Produksi dia secara order. Lalu biasa musuh akan berdoa ya. Iya doa saja. 2 bulan kemudian tidak dikembalikan, tetap dipakai. Oma bilang, kalau ini goal Tuhan, aku lepas kerjaan dunia. Dan sampai sekarang Oma tidak kerja lagi kan. Oma tidak dagang, Oma tidak apa ya. Saya kan melayani Tuhan saja. Orang banyak ngasih kue-kue, ngasih segala macam ya. Buah-buahan dan sebagainya. Tuhan nyukupi. Bahkan kalau Oma mau keluar negeri ada orang ngasih dolar. Sampai lebih. Ya, apalagi. Apakah suka duka Oma dalam menjalani profesi sebagai pendeta? Nah itu suka citanya kalau orang ngasih orang sembuh, orang pulih kembali, lihat mujizat Tuhan. Tapi juga citanya kalau orang sedih katanya memang tidak mau berubah. Lalu rumah tangganya berantakan. Suami-suami yang tetap tidak bertobat, anak yang tetap bandel sama orang tua, kayaknya tidak berhasil anak itu. Bisa dibilangi orang tuanya, jangan nikah sama ini. Tetap mau. Akhirnya nikah hanya sebentar, lalu sudah nikah hanya sebentar, lalu dia cerai datang sini lagi. Nah Oma kan saya bilang sama kamu, kalau nikah orang tua setuju, seiman, ayah baru, tapi kamu tidak taat. Mas saya bilang tidak usah nikah, tetap merangkak. Sedih kalau orang tidak menaati firman Tuhan. Ya, kalau orang tidak diberkati, Oma juga sedih. Karena tidak taat firman Tuhan. Kerja tapi males, kerja tapi nipu, salah dewe. Terima kasih telah meluangkan waktu di kami untuk wawancarai Oma. Tuhan memberkati. Ya, Tuhan berkati kamu juga ya. Oh, the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million.